ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. Luar biasa nih ya, nggak kerasa ya. Prak, 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 prak. Dan kita beribadah bersama-sama lagi di Sekolah Minggu GK Elion versi online. Nah, adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Masih sehat, masih kuat, masih good kan ya semuanya? Benar kan Cik Eva? Bener banget dong Ko Riki, puji Tuhan ya. Nah adik-adik, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tahun yang baru ini. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin kami selama 2020. Dan terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan iman kepada kami, biarlah iman kami selalu bertumbuh kepadamu. Terima kasih, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Cik Eva nih ya, kok cemberut sih di tahun baru? Habisnya tahunnya aja kok yang baru, tapi sekolahnya masih online. Ibadahnya juga online. Kita kemana-mana kalau pergi juga harus pakai masker. Kirain suasananya udah bisa baru. Ya, Cici Eva nih, sikapnya tuh yang harus baru. Memangnya kalau Cici Eva ini cemberut bisa membuat suasananya berubah? Tapi emangnya kalau aku gak cemberut suasananya bisa berubah? Bisa banget Cik, kayak gini nih. Apa kabar? Mari bergembira. Cik Eva nih, ada apa? Kok seneng banget tuh ya, ada apa nih? Iya dong, udah tahun baru. Loh, emang kenapa Cik? Kan corona masih belum selesai. Sekolah masih online, ibadah juga online juga. Apalagi kalau mau pergi-pergi susah, harus pakai masker. Suasananya kan ya sama-sama aja Cik. Kebalik dong Ko Riki, mestinya cara pikirnya kita itu begini. Meski corona belum selesai, tapi puji Tuhan masih bisa sekolah, masih bisa ibadah meskipun secara online. Nah, terus kita masih bisa pergi juga kalau kita ada keperluan penting kan? Tapi tetap harus pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Daripada nggak bisa sama sekali kan? Wah. Nah, tuh Cik Eva, beda nggak kalau tadi lebih semangat, lebih ceria? Wah, beda banget ya. Cemberut membuat suasana jadi nggak nyaman. Tapi bersyukur bisa membuat hati jadi lebih bersukacita. Betul banget. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga seharusnya bersyukur karena kasih Tuhan yang selalu baru setiap harinya. Dan yuk kita bersama menyanyikan lagu Apa Kabar? Mari Bergembira. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Widih, Koko Riki udah kayak Power Ranger atau Kamen Rider aja nih. Koko Riki ini mau jadi laskar pembasmi Corona. Emangnya bisa Corona dibasmi pakai semprotan? Loh, masa nggak bisa? Kita itu cuma bisa menjaga diri supaya tidak kena Corona. Tapi untuk membasmi Corona kita harus sama-sama berdoa kepada Tuhan. Biar vaksin untuk semua orang bisa segera ditemukan. Terus Ko Riki nggak bisa jadi laskar anti Corona dong? Udah keren. Bisa. Tapi pakai protokol kesehatan, itu bisa melindungi kita.
Tapi kok ada tuh yang lebih keren daripada Laskar Anti Corona. Gak perlu tuh tembak-tembak semprot-semprot, gak perlu. Wah, apa itu, C? Apa itu? Mau. Apa itu? Jadi Laskar Kristus. Wih, Mau gak? Mau banget dong, C. Mau. Adik-adik juga mau kan jadi Laskar Kristus? Yes, Laskar Kristus siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay, kita Laskar Kristus. Yeay, akhirnya nih bisa ngukur tinggi nih. Kenapa kok Riki? Girang amat? Ini loh, C, tingginya Kuriki udah nambah 3 cm. Oh, itu karena Koriki tambah umur. Jadi tinggi badannya juga nambah deh. Iya, tambah ganteng juga dong, C. Iya. Masa tambah cantik? Ya kalau yang tambah cantik ya C Eva dong. Bisa aja. Tapi yang lebih indah itu kalau nambah satu hal Koriki. Apa itu? Tambah pintar. Itu bagus sih, tapi bukan itu. Tambah otot. Bukan. Tambah apa dong? Oh, tambah cinta Tuhan Yesus. Betul sekali. Semakin hari, ayo kita semakin cinta Yesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart.
Halo adik-adik semuanya, kita semua sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di minggu pertama di tahun 2021. Tuhan tolong supaya setiap hari kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang kedua ayat 39 sampai dengan 52. Hari ini ceritanya tentang apa ya? Adik-adik ingat enggak? Desember yang lalu kita merayakan apa? Natal. Jadi kita merayakan Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus masih kecil, masih bayi, masih baru dilahirkan. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sudah berumur 12 tahun. Nah, Yusuf dan Maria setiap tahunnya itu melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, ketika Yesus itu sudah berumur 12 tahun, ia mengikut sama papa mamanya dan rombongan keluarga-keluarga yang lainnya, orang-orang yang lainnya untuk pergi melakukan perjalanan ke Yerusalem, datang ke Bait Allah. Ngapain sih mereka datang ke Bait Allah, ke Yerusalem? Nah, orang-orang Israel pada waktu itu setiap tahunnya mereka akan datang ke Yerusalem kemudian merayakan yang namanya Hari Paskah. Seperti yang adik-adik semuanya lihat di gambar ini itu mereka berkumpul bersama-sama merayakan Paskah. Paskah itu apa sih? Nah, Paskah itu adalah hari di mana semua orang Israel itu memperingati hari di mana mereka sebagai satu bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Kalau adik-adik ingat di perjanjian lama, bangsa Israel ini tuh diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi Allah secara luar biasa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir itu. Jadi setiap tahun orang-orang Israel akan berkumpul bersama-sama seperti yang ada di gambar yang berikut ini. Nah, setelah mereka melakukan perayaan tersebut, mereka akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan Yusuf dan Maria juga melakukan perjalanan pulang bersama dengan orang-orang yang lainnya. Ketika itu dalam perjalanan, Maria akhirnya tanya sama Yusuf, kok aku tidak melihat Yesus ya? Yesus ada di mana? Kok tidak bersama-sama dengan kita? Tetapi Yusuf menjawab demikian, oh enggak apa-apa. Yesus ada bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Tenang aja, nanti pasti kita akan ketemu dengan Yesus. Akhirnya mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang kembali ke rumah mereka. Tapi ketika mereka sudah hampir sampai di rumah mereka, mereka mencari Yesus ada di mana. Dan mereka tidak menemukan Yesus. Sampai akhirnya mereka tanya sama saudara-saudara yang lainnya, lihat Yesus enggak? Lihat Yesus enggak? Lihat Yesus enggak? Tidak ketemu. Dan akhirnya Yusuf dan Maria pun oke, berarti kita harus kembali ke Yerusalem. Mungkin Yesus ketinggalan, Yesus gak ikut kita pulang. Dan akhirnya Yusuf dan Maria melakukan perjalanan kembali lagi ke Yerusalem. Nah, ketika berada di Yerusalem, mereka mencari Yesus ada di mana ya. Kemudian Yusuf dan Maria itu berpencar mencari. Maria tanya sama orang-orang yang ada di sana, kelihatan enggak anak yang umurnya umur 12 tahun, tingginya kira-kira segini nih, kelihatan. Orang-orang enggak tahu di mana anak yang seperti itu. Yusuf pun juga tanya-tanya dengan anak-anak seperti yang ada di gambar ini, anak-anak yang sedang bermain, kelihatan enggak sama anak yang umurnya seperti kalian, umur 12 tahun, tingginya sekitar segini. Anak-anak juga tidak tahu. Akhirnya Yusuf dan Maria pun melakukan perjalanan mengelilingi Yerusalem mencari Yesus itu ada di mana. Sampai Yusuf dan Maria pun berjalan melewati pintu Bait Allah. Ketika mereka berjalan melewati pintu Bait Allah, mereka mendengarkan suara yang mereka kenal. Dan akhirnya Yusuf dan Maria pun masuk ke dalam Bait Allah itu. Dan seperti di gambar ini, akhirnya Yusuf dan Maria bertemu dengan Yesus. Yesus lagi ngapain di Bait Allah? Ternyata Yesus itu sedang ngobrol-ngobrol dengan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama pada waktu itu yang ada di Bait Allah itu. Tuhan Yesus bertanya sama mereka, kemudian mereka
memberikan jawaban dan mereka juga bertanya kepada Yesus dan Yesus pun memberikan jawaban kepada ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli agama tersebut. Dan setelah Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama yang ada di tempat itu, akhirnya Yusuf dan Maria mendatangi Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Kenapa kok kamu meninggalkan kami? Kenapa kok kamu tidak ikut kami pulang? Kau membuat kami khawatir." Tapi Tuhan Yesus menjawab kedua orang tuanya, "Kenapa kalian mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dan setelah Tuhan Yesus memberikan jawaban itu, Tuhan Yesus pun ikut bersama dengan Yusuf dan Maria untuk pulang ke rumah mereka. Dan firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 berkata demikian, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Adik-adik, hari ini kita melihat cerita bagaimana Tuhan Yesus itu juga bertumbuh loh ternyata. Bukan kecil, habis itu langsung menjadi besar. Enggak, Tuhan Yesus mengalami suatu pertumbuhan seperti samanya dengan setiap dari kita. Tuhan Yesus bertambah umurnya, tapi juga bertambah hikmatnya. Tuhan Yesus semakin mencintai Allah di dalam hidupnya. Dan yang lebih utama lagi adalah Tuhan Yesus itu sudah mati buat setiap dari kita. Tuhan Yesus menebus hidup setiap dari kita. Dan Tuhan Yesus menginginkan setiap dari kita juga bertumbuh, bukan hanya secara fisik saja semakin besar, semakin kuat, tapi juga dalam cinta kita kepada Allah. Tuhan Yesus ingin supaya setiap dari kita semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan. Maka dari itu, kalau Tuhan Yesus saja bertumbuh, semakin mencintai Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun harus bertumbuh, bukan hanya secara fisik saja, tapi kita harus bertumbuh semakin mencintai Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah setiap dari kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat meneladani Engkau, kami dapat bertumbuh bukan hanya secara fisik saja, tapi kami juga semakin mencintai Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat taat kepada firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Habis ini kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ingat, setiap dari kita harus makin bertumbuh besar, bukan hanya secara fisik, tapi juga cinta kita kepada Tuhan. Oke adik-adik semuanya, jadi ayat firman Tuhan hari ini dari cerita dan juga ayat hafalan mengingatkan setiap dari kita untuk semakin bertumbuh mencintai Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Nah, masalahnya adalah dalam hidup ini ada banyak hal seperti di gambar ini yang membuat setiap dari kita tidak bisa semakin bertumbuh mencintai Tuhan. Mungkin itu kenyamanan atau mainan. Jadi misalnya kalau hari Minggu kita sudah main, sudah nonton YouTube, terus akhirnya tidak mau sekolah Minggu online. Ingat, kita harus bertumbuh seperti Tuhan Yesus, bertumbuh dalam hikmat, semakin mencintai Allah, kita pun juga harus demikian. Maka dari itu yang kita harus lakukan adalah kita hapus yang lainnya ini, yang bawahnya juga. Juga yang lainnya. Dan yang Tuhan Yesus tidak bisa dihapus. Begitulah caranya supaya setiap dari kita bisa semakin mencintai Tuhan dalam hidup ini. Ingat itu baik-baik dan jangan hanya mendengarkan saja, tapi kita perlu melakukannya dalam hidup setiap dari kita.
Oke adik-adik semuanya, jadi aktivitas hari ini ada link download di bawah deskripsi dari video ini. Adik-adik semuanya bisa minta papa mama untuk download kemudian di print. Nah nanti setelah di print adik-adik semuanya bisa mewarnai seperti punyanya Lause Ivan ini ya. Sudah diwarnai. Nah ini nanti kan adik-adik semuanya lihat ada garis titik-titik, kemudian ada tanda guntingnya. Nah di situ adik-adik boleh gunting. Ini Lause Ivan mau gunting terlebih dahulu ya. Oke, nah setelah itu di rumah boleh pakai sedotan ini boleh, atau misalnya dari semuanya beli es krim, makan es krimnya terus pakai stick es krimnya dicuci, nah terus ditempelin di sini. Ambil selotip ya. Udah, ditempel kayak gini. Langkah terakhir. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada garis titik-titik gambar gunting. Nah, di situ adik-adik juga bisa gunting ya. Nah, selesai digunting, Tuhan Yesusnya bisa dimasukin ya. Jadi aktivitas hari ini mengingatkan setiap dari kita bagaimana Tuhan Yesus berada di dalam bait Allah dan Tuhan Yesus bertumbuh bukan hanya secara fisiknya tapi semakin mencintai Tuhan. Selamat mencoba. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa kumpulin uang persembahan kalian sampai banyak, lalu minta tolong papa sama mama untuk transfer ke gereja. Atau kalau mau adik-adik bisa tuh ditabung yang banyak di rumah. Lalu nanti kalau kita sudah bisa ke gereja, adik-adik boleh itu bawa ya, boleh dibawa. Oke? Oke. Adik-adik, selamat ya sudah masuk di tahun yang baru. Dan sudah beribadah dengan good hari ini. Mari kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya dalam Sekolah Minggu GK Elion versi online. Bye!